Kunci agar kamu memiliki nasib baik. Selaraslah dengan hukum alam. Secara alami, semua manusia menginginkan nasib baik dalam hidupnya. Tapi tidak semua manusia tahu bagaimana hukum alam bekerja sehingga menghadirkan nasib baik di kehidupan. Banyak manusia yang menginginkan nasib baik, tapi mereka hidup dalam kondisi serba melawan hukum alam. Contohnya, banyak manusia ingin hidup sejahtera dan makmur, tapi mereka melakukannya dengan jalan korupsi atau menipu orang lain. Banyak manusia ingin punya tubuh yang langsing dan sehat, tapi mereka tidak mau melakukan diet dan olahraga. Padahal kehidupan kita ini berada dalam sebuah hukum alam yang pasti. Jika ingin bernasib baik, maka selaraslah dengan hukum alam. Manusia yang bernasib buruk adalah mereka-mereka yang gemar melawan hukum alam. Hukum alam ini adalah pekerjaan ilahi. Ketika Anda melawan hukum alam, maka Anda juga sama dengan melawan hukum yang telah diciptakan Tuhan itu sendiri. Jadi, kalau Anda ingin memiliki nasib baik dalam hidup, maka selaraskan diri Anda dengan hukum alam. Bahkan takdir Anda pun merupakan buah dari hukum alam di semesta. Dari hukum alam ini, semua kebaikan mengalir untuk seluruh alam semesta. Dan manusia adalah bagian dari hukum alam itu sendiri. Tatanan alam semesta telah ditata secara seimbang melalui perubahan unsur-unsur dan perubahan senyawa-senyawa di dalam materinya. Dan manusia memiliki kemampuan untuk merubah unsur-unsur serta senyawa ini. Namun tetap, sepintar apapun manusia, ia tidak akan mampu melawan hukum alam yang merupakan hukum ilahiyah yang niscaya. Agar manusia memiliki nasib baik dan bisa selaras dengan alam semesta, maka manusia pun harus menyadari dan memahami bagaimana cara alam semesta ini bekerja. Dengan memahami pola alam semesta bekerja, kita bisa menjadi manusia yang mampu menciptakan nasib baik tanpa melanggar hukum alam. Kapanpun Anda melanggar hukum alam, maka nasib baik yang Anda idamkan pasti akan rusak. Lalu bagaimana cara kita melatih diri agar bisa selaras dengan alam semesta? Kaisar Marcus Aurelius memberikan penjelasan menarik tentang caranya yang ia tulis dalam buku Meditation berikut ini. Apa saja? Ia menulis manusia akan mendapatkan kelegaan hidup dan nasib baik ketika manusia melakukan setiap tindakan dalam hidup seolah-olah itu adalah hal terakhir yang bisa manusia lakukan di dunia. Dalam artian, jalankan seluruh kehidupanmu dengan penuh atau dengan mindfulness sehingga kamu hadir seutuhnya di momen sekarang untuk menikmati dan menjalani hidup. Jangan lupa juga untuk menyingkirkan semua pengabaian dan penyimpangan akibat hawa nafsu. Jangan bertindak munafik. Jangan mencintai diri sendiri secara berlebihan. Jangan membiarkan diri merasa tidak puas terhadap takdir yang sudah terjadi. Sebenarnya, kita hanya perlu menguasai sedikit hal saja untuk menjalani kehidupan agar kita bisa hidup tenang dalam takdir ilahi. Caranya adalah dengan menikmati momen-momen sekarang, serta berhenti khawatir dengan masa depan dan berhenti menyesali masa lalu. Ini dikatakan sebagai hidup secara stoik dan mindfulness. Masih banyak lagi rahasia hidup bahagia dan stoik yang diajarkan oleh Kaisar Marcus Aurelius dalam bukunya yang berjudul Meditation ini. Didn't even get to